Ma. Apa? Kamu, perempuan kecil, mau ngapain ke sini? Hah? Mau ngapain? Dia ingin menjenguk Papa, Ma. Kamu kan sudah tahu, Papa tidak bisa dijenguk. Suami saya tidak boleh ada yang jenguk. Ada apa nih? Sayang, kapan kamu datang? Sama siapa? Saya sendiri tadi bertemu sama Ferry di lobi. Dia datang ke sini mau besuk papa kamu, tapi Mama tidak kasih. Karena Mama tidak mau perempuan kecil ini membuat papa tambah sakit, tambah hancur segala-galanya. Mama tidak mau. Mama. Apa? Sekarang juga Mama minta kamu bawa dia dari sini. Mama kenapa kasar gitu sih? Kenapa? Kenapa kalau kasar? Memang saya tidak suka lihat dia. Bawa dia dari sini sekarang juga. Ayo kamu pergi. Mama. Enggak apa-apa, Ruth. Saya balik aja. Yang penting saya udah tahu keadaan papa kamu seperti apa. Sok cari atensi kamu. Saya heran ya. Suami saya yang sakit, kamu dan kamu datang ke sini untuk cari muka sama saya. Padahal tidak pernah saya undang kan untuk datang. Ya kan? Pernah saya undang untuk datang. Hah? Mama. Apa? Tamara. Biar dia pergi. Biarin dia pergi. Tapi, Ma. Kamu juga ya. Pergi kamu sekarang dari sini. Sekarang. Pergi. Saya tidak mau lihat muka kamu. Pergi. Kamu juga. Pusing saya aja. Gak usah begini gayanya. Maafin mama saya. Ya, saya maafin. Saya nggak kaget kok lihat perlakuan mama kamu terhadap saya. Kita kan udah tahu kalau dia nggak suka sama saya dari dulu. Sekali lagi saya minta maaf atas tindakan mama saya. Kasih saya waktu untuk merubah dia. Kamu punya banyak waktu? Kenapa? Saya mau nunjukin ini sama kamu. Apa nih? Puisi. Udah selesai? Iya. Kita cari tempat ya. Untuk duduk-duduk. Supaya santai, kamu juga bisa lihat puisi-puisinya. Oke. Gimana? Tidak seorang pun yang pernah menulis puisi seindah ini. Tidak akan pernah. Saya nggak bisa ngebayangin gabungan apa ini. Roman, cinta, pengorbanan, kekuatan dari seseorang yang patah hati. Saya senang kalau kamu suka. Saya suka sekali. Saya nggak bisa ngebayangin kamu bisa nulis seperti ini. Kamu begitu lain, Rudy. Saya nggak bisa ngebayangin kalau ini kamu yang benar-benar nulis. Kamu romantis sekali. Ya ini kan semua karena kamu juga. Inspirasi ini berasal dari kamu, Tamara. Terima kasih, Rudy. Saya akan menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Saya akan menyanyikan lagu ini jauh lebih baik dari album saya sebelumnya. Kamu adalah penulis yang sungguh luar biasa. Selamanya kamu hebat. Saya pulang dulu ya. Kok buru-buru? Maunya sih nggak buru-buru. Tapi karena sambutan mamahmu dan hadirnya puisi ini, membuat saya ingin cepat-cepat pulang dan memberikan ini kepada Papa. Supaya dia cepat-cepat bikin musiknya. Saya akan kesini lagi kalau mama kamu udah bisa terima saya. Dan saya akan kesini lagi kalau papa kamu udah bisa dijenguk. Gak apa-apa kan?
Iya, saya ngerti. Saya pergi dulu ya. Hati-hati. Ya. Kamu ke ruangan papa aja lagi. Mungkin mereka perlu sama kamu. Ya? Bye. Ferry. Tamara, kamu dari mana? Saya dari kantin habis baca puisi yang ditulis sama Rudy. Syukurlah. Saya pikir kamu langsung pulang karena tersinggung dengan ucapan mama tadi. Oh, itu buat saya nggak masalah. Kesel saya terobati setelah saya baca puisi ini. Saya sangat terkesan. Bagus sekali ya. Dia memang penulis yang sangat handal. Tapi kamu bener-bener yakin kalau dia itu penulis sang pencinta? Kenapa kamu bicara seperti itu? Karena saya nggak yakin gaya penulisan Rudy di puisi ini. Urutan kalimatnya, refleksi emosinya, argumentasinya nggak sesuai dengan kepribadian Rudy. Karena itu saya tanya sama kamu, apa kamu bener-bener yakin kalau dia itu sang pencinta? Kalau saya nggak yakin, saya nggak akan beritahu kamu kalau dia sang pencinta. Kalau kamu yakin, kamu nggak gugup seperti ini. Assalamualaikum. 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 Siapa, Nak? Saya cari Pak Handoyo, Bu. Pak Handoyo. Dari pagi juga nggak ada, pintunya ketutup terus. Tadi Pak RT kesini nyari, mau ngajak gotong royong besok, dianya nggak ada. Kira-kira kemana ya, Bu? Aduh, Neng, Ibu mah kagak tahu. Neng penyanyi yang namanya Tamara ya? Iya, Bu. Aduh, pantesan. Kayaknya Ibu sering lihat ada di TV. Ternyata Neng lebih cantik aslinya daripada yang Ibu lihat di TV. Terima kasih banyak, Bu. Mau tunggu dulu di rumah Ibu? Nggak usah, Bu. Biar saya pulang aja. Tapi saya minta tolong kalau Pak Handoyo pulang, tolong sampaikan kalau saya mencari dia, Bu. Insya Allah saya sampein. Kalau gitu saya permisi pulang. Terima kasih banyak ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok belum tidur sih? Belum bisa tidur, Bu. Di Cilacap kamu sering susah tidur. Di sini juga begitu.
Itu karena kamu punya problem, Nak. Kalau kamu masih sangat mencintai dia, kamu gak akan bisa melupakannya begitu saja. Hari ini kamu ketemu Tamara? Ya. Lalu apa yang terjadi? Seperti biasanya, Bu. Senyumannya menebar pesona ke dalam hati saya. Saya sudah berusaha untuk melupakannya, tapi nggak bisa. Sulit, Bu. Semakin lama saya menatap wajahnya, semakin banyak bunga cinta yang tumbuh ke dalam hati saya. Dan yang lebih mengejutkan lagi hari ini, dia bertanya sama saya. Dia bertanya apa, Nak? Dia bertanya, apa saya yakin kalau Rudi itu sang pencinta? Lalu saya mencoba untuk menjawab. Kalau saya nggak yakin, saya nggak mungkin bilang kalau Rudi itu sang pencinta. Lalu dia kembali lagi bertanya sama saya, kalau saya yakin, kenapa saya harus ragu-ragu untuk menjawabnya? Lalu dia meninggalkan saya dengan rasa kecewa atas jawaban saya tadi. Dan saya berpikir, kalau seandainya dia tahu saya berbohong, dia pasti akan marah besar. Dan hubungan kami bertiga akan hancur berantakan. Kalau sampai itu terjadi, apa yang saya harus lakukan, Bu? Ibu rasa sebaiknya kamu berterus terang. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bu. Berarti kamu harus siap menghadapi keadaan seperti ini seumur hidup kamu. Tersiksa dalam kebohongan. Dan gelisah menanti kebohongan itu terbongkar. Karena walau bagaimanapun juga kebohongan yang ditutup-tutupi dengan rapat, suatu saat pasti akan ketahuan juga. Ibarat kamu nyimpen durian di dalam karung, pasti baunya akan kecium kemana-mana. Jadi kamu harus hati-hati, Nak. Ini sudah resiko saya, Bu. Saya harus menutup rapat-rapat kebohongan saya ini. Meskipun harus nyawa saya tanggungannya. Tapi Ibu juga harus menolong saya untuk menjaga rapat-rapat rahasia ini. Ya, Bu ya. Ya. Ya, Ibu kan sudah berjanji untuk tidak membongkar rahasia ini. Demi kamu. Terima kasih, Bu. Sekarang kamu tidur ya, udah malam. Ya. Wajahnya seperti kapas, putih dan bersih, seakan tiada dosa. Semoga hatinya pun begitu, putih dan bersih, dan mencintaiku apa adanya. Daraku. Jam 4 subuh tadi Papa sadar. Keadaannya udah mulai membaik dan dia juga bicara udah normal. Papa sempat nanyain kamu. Mama sudah ketemu sama Papa? Enggak. Papa nggak mau ketemu Mama. Dan Mama juga nggak berani untuk maksa. Fer, Pak, Ruth, Eva. bagaimana keadaan Papa? Ya, seperti yang kamu lihat. Saya mohon Papa jangan banyak bicara lagi ya, Pak ya. Saya takut nanti Papa anfal. Karena saya nggak mau kehilangan Papa. Papa belum mau meninggalkan kalian. Papa belum merasa puas menikmati waktu bersama-sama dengan kalian. Keluar dari sini, kita akan pindah ke rumah baru yang lebih besar. Karena kalian
mau nikah. Pak Rudi, Dokter Leo mau bicara. Ya. Pak, saya kesana dulu, Pak. Pak. Saya nemenin Bapak di sini ya. Per, Iya, Pak. kamu serius kan? Mau tinggal di Jakarta? Bersama-sama dengan Rudi, kita akan bangun perusahaan kita. Iya, Pak. Kalau memang itu yang Bapak inginkan. Itu yang membuat semangat Papa untuk hidup. Urusan yang di Cilacap kamu serahkan saja dengan Agus. Pak, saya rasa Pak Agus belum bisa diserai beban seberat itu. Dia perlu satu orang untuk membantunya. Dan saya tahu siapa orangnya. Siapa? Om Skoco. Skoco. Dia pernah minta pekerjaan sama saya. Dan kalau kita lihat dari segi pengalamannya selama dia bekerja di perusahaan kita, dia cukup membantu Pak Agus. Pengalamannya dia mencuri uang perusahaan kita. Tapi Pak, dia sudah janji sama saya, dia tidak akan melakukannya lagi. Terserah kamu. Dia sekarang di mana? Sekarang dia ada di sini. Setelah menemani Pak Agus belanja bahan bangunan. Dan rencananya sore ini dia akan berangkat lagi ke Cilacap. Sebelum dia ke Cilacap, suruh dia nemuin saya. Sebelum Om pergi, saya mau berterima kasih karena Om sudah memberikan saya uang lagi. Saya pikir beberapa hari Om gak nongol, Om udah bosen ya sama saya. Sayangku, manisku, cintaku, mana mungkin Om bosen sama kamu. Nanti kalau Om udah pulang dari Cilacap, Om bawa uang berjeti-jeti. Om lama di Cilacap? Ya, lumayan. Tapi Om akan pulang seminggu sekali. Bila perlu 2 kali. Ya, Om usahain. Om kan kangen mau ketemu sama kamu. Loh, kenapa? Kok cemberut? Ciki-ciki-cik. Kenapa cemberut? Bosen juga Om hidup begini. Punya pacar, ketemunya sekali-sekali. Terus ditinggal jauh. Kapan dong Om mau nikahin saya? Pasti. Om pasti nikahin kamu setelah Om dapat promosi dan naik pangkat. Naik pangkatnya kapan? Om lagi usahain. Maka itu Om giat bekerja supaya dapat promosi dan kenaikan pangkat. Kalau Om udah naik pangkat, jangankan menikahi kamu, menghujani kamu dengan uang setiap hari pun Om sanggup. Dari bos, jangan bersuara. Halo? Halo Om, Om ada di mana sekarang Om? Di rumah. Om lagi siap-siapin baju untuk berangkat ke Cilacap. Karena Om bakal lama di sana, semua baju Om bawa. Ada apa, Fer? Om bisa gak datang ke rumah sakit sekarang Om? Papa mau bicara sama Om. Kenapa, Fer? Saya nggak tahu Om. Saya tunggu Om ya. Ya, Om segera ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proyek besar lagi Om. Proyek besar. Pale lu mau menyan. Si Rudi ngerjain Om lagi nih. Dasarnya brengsek tuh. Balen banget. Kok marah-marah sih? Sebel. Om pergi dulu ya. Rudi, bagaimana keadaan Papa? Ya, Papa udah bisa dipindahkan ke ruangan perawatan. Syukurlah dia sudah melewati masa kritis. Mama mana? Mama sudah pulang. Dari semalam dia belum ganti baju. Tapi kelihatannya Mama agak kecewa karena Papa tidak mengizinkannya masuk. Itulah Papa, Ferry. Sekali dia benci sama seseorang karena dia merasa sakit hati, dia tidak akan pernah bisa memaafkan. Rudi, bagaimana Papa kamu? Benar dia sudah sadar? Alhamdulillah. Sekarang dia udah bisa pindah ruangan. Syukur alhamdulillah. Waktu Om dengar beritanya tadi pagi, rencana Om mau ke sini. Tapi Om ingat perusahaan kita ada janji dengan perusahaan Ikinawa.
Jadi Om laksanakan tugas dulu dan hasilnya Om bawa ke sini untuk Om diskusikan dengan kamu. Kalau kamu ada waktu, Om mau bicara sebentar dengan kamu. Ada beberapa poin yang mau Om tanyakan sama kamu. Boleh, Om. Tapi sebelumnya, kayaknya kita harus kenalin si Rasti sama si Ferry dulu, Om. Karena Ferry belum pernah kenal sama Rasti. Loh, Rasti sudah kenal dengan Ferry. Rasti kan teman SMU-nya Ferry, ya kan, Fer? Iya. Kalau nggak salah Rasti ini yang suka bolos sekolah karena nggak suka dengan pelajaran kimia. Betul kan? Tepat. Apa kabar? Baik. Sekarang kamu agak beda ya? Sama, kamu juga. Oke. Kalau gitu, karena saya mau Arif ada urusan, kamu temenin Ferry untuk temuin Papa juga. Nanti kamu nyusul. Ya? Ya, Ferry. Ya. Papa sering cerita tentang kamu. Katanya kamu sekarang tinggal di Cilacap. Gimana rasanya tinggal di Cilacap? Lumayan. Kota kecil dengan pemandangan yang indah. Kapan-kapan boleh dong saya main ke sana? Boleh. Siapa yang larang? Ya sudah pasti Papa. Papa itu orangnya killer. Jangan kan ke Cilacap. Pergi sama teman-teman ke puncak aja udah susah. Boleh sih jalan, asal ditemenin. Gimana coba? Bisa-bisa saya diketawain lagi sama teman-teman. Saya cuma bisa berdoa, kalau saya punya suami saya nggak suka ngatur-ngatur saya. Jadi kalau saya kemana aja saya bisa bebas. Mana ada suami yang seperti itu? Ya dicari dong. Sudah, masuk yuk. Yuk. Mudah-mudahan ini satu awal yang baik ya, Om. Om juga berpikir begitu. Ketika papamu mengutarakan niatnya untuk menjodohkan Ferry dengan Rasti, Om senang sekali. Karena Om tahu Ferry anak baik. Sama seperti kamu. Om bisa. Aduh, Om kan tahu reputasi saya sempat jelek di mata Papa. Masa Papa nggak pernah cerita sama Om kalau pacar saya itu banyak? Iya. Tapi menurut Om, pacar banyak nggak ada masalah. Asal tidak melanggar norma-norma. Yang salah itu kalau kamu punya istri banyak. Om bisa aja. Ayo, kita bahas mengenai pekerjaan kita. Ya, si rapat dengan perusahaan Ikinawa. Tasnya, Bu. Kamu masukkan ke dalam. Memang Bapak masih lama di rumah sakitnya, Bu? Ya, tergantung bagaimana kalau kamu mau menolong saya. Maksud Ibu? Kamu jangan pura-pura nggak tahu gitu dong. Kamu kan tahu kalau suami saya itu kena serangan jantung waktu dia mendengar Ferry akan kembali lagi ke Jakarta. Sebetulnya nih Ken, suami saya itu sudah tidak mau lagi menerima dia di sini. Dia sudah muak lihat Ferry. Tetapi anak asuh kamu itu mempengaruhi Rudy dan Rudy meminta papanya supaya menerima Ferry kembali ke sini. Ya, gini jadinya. Kena serangan jantung dan suami saya hampir mati karena itu nih Ken. Tapi Bu, nih Ken, saya mau minta sesuatu sama kamu. Gak susah kok. Kamu tolong bawa Ferry kembali pulang ke Cilacap. Dan saya yakin sekali suami saya pasti akan lekas sembuh. Oke? tidak mungkin Bu. Saya tidak akan membawa Ferry pulang. Karena pertama saya tidak percaya kalau Ferry yang menyebabkan Pak Anggoro kena penyakit jantung. Kedua,
tidak ada alasan ibu untuk menyuruh Ferry pulang ke Cilacap. Karena apa? Karena Ferry itu tinggal di sini, Bu. Ini kan juga rumahnya. Niken, lancang kamu bicara sama saya ya? Hah? Berani-beraninya kamu ngomong begitu sama saya. Kamu tahu nggak? Kamu itu bukan siapa-siapa di rumah ini, oke? Dan hidup kamu itu tergantung daripada kebaikan saya. Ya, bagaimana saya mau memberi kepada kamu? Berani-beraninya kamu ngomong begitu sama saya. Saya tahu, Bu. Saya tahu saya orang miskin. Tapi apa? Tapi saya ini bicara berdasarkan apa yang saya rasakan di dalam dada saya ini, Bu. Saya tidak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi dalam rumah ini, Bu. Kurang ajar kamu ya. Tambah kurang ajar kamu kalau bicara ya. Kamu jangan berani-berani mengajari saya. Tahu nggak? Tidak ada orang yang bisa melarang saya melakukan apapun di rumah ini. Siapapun yang saya tidak suka, saya bisa tendang keluar dari rumah ini. Karena ini milik saya. Ini rumah saya. Saya tahu, Bu. Ibu memang berhak untuk menendang siapa saja yang ibu kehendaki dari rumah ini. Tapi ibu tidak berhak untuk memutuskan tali darah antara ayah dan anak, Bu. Walaupun Ferry pergi dari sini, tapi sejarah tetap akan mengatakan kalau Ferry itu adalah anak sulung Pak Anggoro. Dan darah yang mengalir dalam dirinya Ferry itu adalah darah Pak Anggoro, Bu. Dan Ferry itu berhak atas semua milik Pak Anggoro, bukan ibu. Bukan. Kurang ajar kamu ya. Berani kamu ngajarin saya ya. Kamu tahu nggak? Hah? Kamu jangan coba-coba ngajarin saya seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang saya. Dan saya tidak akan memaafkan kamu atas kelancangan kamu. Sekarang juga saya minta kamu keluar dari sini. Keluar, Niken! Niken, keluar! Ibu lupa. Ibu bukan Tuhan yang bisa mengatur semuanya. Dan ibu akan jatuh karena kesombongan ibu sendiri. Diam kamu! Keluar kamu! Keluar! Jahat! Berani dia sama saya. Ferry. Ya waktu itu dia mau ikut-ikutan temannya bolos. Tapi akhirnya ketahuan sama guru. Saya marah besar. Dan dia hanya bisa bilang maaf Pak bro. Pak Anggoro masih mending, Pak. Ferry langsung minta maaf. Rasti lain lagi ceritanya, Pak. Sudah ketahuan bolos. Macam-macam alasannya, Pak. Sakit kepala lah, sakit bulanan lah, macam-macam. Tapi sekarang udah nggak begitu kan, Pak? Memang enggak sih, tapi sakitnya masih aja sampai sekarang. Maksud Papa? Wanita seusia kamu seharusnya sudah mempunyai calon pendamping. Tapi ini... kayaknya sih harus dicariin, Om. Pasti mana mau begitu, Ruth. Siapa tahu, Om. Orang Papa aja lagi cari calon pendamping buat Ferry. Dan Ferry tidak keberatan kalau harus dicariin calon pendamping. Ya kan, Fer? Iya. Mungkin harus begitu ya, Ruth. Rasti, kalau minggu depan kamu belum juga menemukan calon suami kamu, Papa akan carikan kamu calon suami. Pak Anggoro, sudah jam 5. Maaf, saya mohon izin dulu. Saya harus jemput ibunya Rasti lagi rapat di kantor. Mungkin besok dia besok Bapak. Kalau memang nggak sempat, ya nggak usah. Tapi tolong bilangin saya sehat-sehat, ya. Om, Rasti pulang dulu ya. Semoga Om lekas sembuh. Makasih. Fer, Rudy. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bicara seperti itu apa-apaan sih? Loh, emang Papa lagi cariin kamu pendamping? Ya kan, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Saya rasa saya bisa cari sendiri. Jadi Papa serius mau cari jodoh buat Rasti? Memangnya kalau Bapak serius kenapa? Ya nggak apa-apa, asal Papa bener aja cariin jodohnya. Bagaimana kalau dengan Ferry? Ferry? Enggak. Kenapa? Daripada sama Ferry, mendingan sama Rudy. Rudy tuh orangnya asik, Pak. Nggak kayak Ferry, kaku. Papa nggak keberatan kan
Kalau Resti suka sama Rudi, ya Pak? Halo? Ya, ini saya. Ada apa, Mat? Apa? Iya, iya. Saya segera ke sana. Ada apa? Ibu Niken. Ibu Niken. Mbak, tolong titip orang tua saya. Saya mau keluar sebentar. Ya Pak. Dalam. Ya sebentar. Den, ibu memarahi Bu Niken, Den, dan mengusirnya. Bu Niken mau pergi, Den. Saya mencegahnya, Den. Tapi Bu Niken tidak mau, malah tetap pergi, Den. Di mana dia? Ada, Den, di belakang. Dia siap-siap mau pergi, Den. Ferry, kamu temani Ibu Niken dulu. Saya mau bicara sama Mama. Mata tuh. Ya, saya. Bu. Oh, Ibu mau mana? kamu udah pulang? Ibu mau pulang dulu. Ada saudara ibu yang sakit, Nak. Ibu jangan bohong, Bu. Selama sudah menceritakan semuanya sama saya. Dan Ibu jangan menyembunyikannya. Ada apa, Bu? Ada apa? Jawab, Bu. Tapi kamu janji ya nggak akan marah. Mama kamu itu begitu sama ibu memang karena ibu yang lancang. Mama kamu minta supaya ibu membawa kamu pulang ke Cilacap. Tapi ibu nggak mau. Terus dia marah sekali. Terus terjadi pertengkaran mulut. Mama kamu kelap. Terus mengusir ibu. Ibu juga heran kenapa ibu ada keberanian untuk menentang dia. Karena dalam pikiran ibu hanya ingin ngebela kamu. Dan ibu harus membela kamu karena ibu nggak mau kamu tuh diperlakukan semena-mena. Tapi ibu nggak sakit hati kok diperlakukan begitu oleh mama kamu. Tapi kamu harus ikhlas. Biarkan ibu pergi ya, Nak. Ibu nggak mau kehadiran ibu ini jadi duri dalam daging mama kamu. Jangan, Bu. Ibu nggak boleh pergi. Kalau Ibu pergi, saya bisa mati, Bu. Dari kecil saya hidup bersama Ibu. Kalau Ibu pergi juga, itu berarti Ibu membunuh saya. Ibu jangan pergi. Ibu jangan dengarkan kata-kata Mama, Bu. Nanti biar saya bicara sama Mama. Fer, sebaiknya. Bu. Biar nanti saya yang bicara sama Mama. Tapi nggak bisa sekarang. Soalnya Mama sudah pergi ke rumah sakit. Mama emang keterlaluan. Maafin Mama, Bu Niken. Gak apa-apa kok, Nak. Ibu jangan pergi ya.